Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, kita sudah ada di hari yang ke-27 di tahun 2021. Baik, kita akan dengarkan pekabaran firman Tuhan untuk hari ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang indah untuk belajar firman-Mu. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, judul renungan kita untuk hari ini, Roh itu menghidupkan. Roh itu menghidupkan. Yohanes 6 ayat 63, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Sekali lagi, Yohanes 6 ayat 63, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Hanyalah Roh Suci Allah yang dapat menghidupkan segala kuasa perasaan. Roh itu diberikan hanya kepada mereka yang mengharap dengan rendah hati pada Allah, yang mengamat-amati tuntunan dan anugerahnya. Berkat yang dijanjikan ini yang dituntut oleh iman membawa segala berkat-berkat lainnya, yaitu diberikan setuju dengan kelimpahan anugerah Kristus, dan ia selamanya bersedia untuk mencukupkan tiap-tiap jiwa sesuai dengan kesanggupan untuk menerima. Pemberian roh itulah pemberian hidup Kristus. Hanyalah orang-orang yang diajar demikian oleh Allah, hanya orang-orang yang memiliki pekerjaan roh di dalam hati dan yang di dalam hidupnya kehidupan Kristus itu dinyatakan, dapat berdiri sebagai perwakilan yang benar dari Juru Selamat. Allah menerima orang-orang sebagaimana mereka ada, lalu Ia mendidik mereka untuk pekerjaannya. Kalau saja mereka mau menyerahkan diri kepadanya, Roh Allah yang diterima ke dalam jiwa menghidupkan segala kemampuannya. Di bawah tuntunan Roh Suci, pikiran yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah berkembang dengan selaras dan dikuatkan untuk memahami serta memenuhi segala tuntutan Allah. Tabiat yang lemah dan bimbang berubah menjadi tabiat yang kuat dan teguh. Perbaktian yang terus-menerus meneguhkan suatu hubungan yang begitu erat antara Yesus dan murid-muridnya, sehingga orang Kristen itu menjadi seperti Tuhannya dalam tabiat. Ia mempunyai pemandangan yang lebih jelas dan lebih luas. Ia amat dihidupkan oleh kuasa pemberi hidup dari matahari kebenaran, sehingga ia disanggupkan untuk mengeluarkan banyak buah kepada kemuliaan Allah. Orang-orang percaya akan bersatu hati dan bersatu pikiran, maka Tuhan akan membuat firman-Nya berkuasa dalam dunia. Kota-kota dan kampung-kampung serta daerah-daerah baru akan dimasuki. Jemaat akan bangkit dan bercahaya karena terangnya telah datang. Dan kemuliaan Tuhan terbitlah atasnya. Kalau Roh Suci tinggal di dalam kita, kita akan meninggikan Yesus. Jadi saudara, roh untuk menghargai, menghormati Tuhan, roh untuk menghargai, menghormati orang lain di sekitar kita, itulah roh yang datang dari Tuhan. Kalau kita rajin pergi ke gereja, kalau kita semangat untuk melayani Tuhan, maka jangan lupa saudara, itu oleh karena roh yang bekerja di hati kita, dan roh itu datang daripada Tuhan. Apabila kita tergerak untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan ketika kita pertama kali bertobat, maka ingat itu adalah roh yang bekerja yang datangnya daripada Tuhan. Jadi kita bersyukur sebagai putra dan putri Allah, kita diperlengkapi dengan roh yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian, kalau hari ini kita menjadi orang yang baik, orang yang berguna bagi orang lain, itu semua datang daripada Tuhan. Kita bersyukur itu, dan ingat selalu bahwa semua dalam hidup kita datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati pekabaran ini jadi berkat dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pagi ini.
dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini dalam setiap langkah hidup kami. Kepada semua pendengar renungan harian di mana saja berada, Tuhan memberkati. Berkati sarana media online ini, biarlah dapat berguna bagi pelayanan. Dan melalui media online ini, banyak orang terberkati. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian saudaraku renungan kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.